Seorang pemuda kaya, yang menyamar, jadi pria miskin. Versi, Kaori TV, episode 28. Bihana pun, dengan seketika langsung kaget. Dia sangat gugup sekali, ketika menanyakan siapa Randy, yang berada di sampingnya itu. Kemudian, Bihana pun, menjawab sebisa mungkin, agar rahasia Randy, tidak terbongkar. Dia adalah cucuku. Kebetulan, dia sedang berada di sini. Mungkin sedang rindu sama neneknya. Karena, sudah lama, kami tidak bertemu. Jawab Bihana. Oh begitu. Oh ya, Bihana tahu nggak, kendaraan yang dibawa cucumu, itu adalah kendaraan milik Pak Erlangga. Dan tidak sembarangan orang, bisa meminjam, atau menggunakannya, kata Pak Kades. Bihana pun terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Karena, dirinya tidak pandai bersandiwara. Di saat semua terdiam, tiba-tiba Randy berkata, nenek saya itu, dekat sekali dengan Pak Erlangga. Makanya, begitu saya tidak punya kendaraan. Saat pulang kerja, Pak Erlangga meminjamkan kendaraan ini. Karena beliau tahu, kalau saya ini, adalah cucunya Bihana. Kata Randy. Pak Kades pun jadi terdiam. Dan ada benarnya juga, wajar, jika Pak Erlangga meminjamkan kendaraannya. Karena, dia adalah cucu dari orang yang telah mengasuh putranya. Sementara teman Rino, dia terus melihati dari kejauhan, lalu berkata, oh, di sini rumahnya, biasa saja, gak ada kaya-kayanya. Selepas tahu, itu rumah Randy, dia pun kembali pulang. Sementara Pak Kades, sebelum pulang, dia mengancam Randy, agar tidak mendekati putrinya, dan harus menjauhi Rindu, karena, putrinya itu, akan dijodohkan dengan orang lain. Randy hanya terdiam saja, tidak berkata sepatah kata pun. Dan tanpa permisi, Pak Kades pun pulang, dengan hati, yang sedikit kecewa, karena, dirinya mengira, bahwa Randy itu, adalah bagian dari keluarga Pak Erlangga. Makanya, dia pengen ikut pulang, bersama Randy. Sementara Bihana, langsung berkata, sabar ya nak, jangan hiraukan perkataannya, kalau emang Mas Randy suka, sama putri Pak Kades, Mas Randy datang saja, dan katakan, bahwa Mas Randy putra dari Pak Erlangga. Pak Kades pun, pasti akan menerimanya, dengan pintu terbuka. Kalau Mas Randy, terus-menerus kayak gini, dengan penyamaran Mas Randy, maka, Mas Randy akan susah, untuk mendapatkan restu, dari orang tua Rindu. Kata Bihana. Bi, justru saya suka kayak gini Bi. Sebenarnya, saya belum pacaran sama Rindu. Tapi jujur, saya jatuh hati padanya. Tapi, dengan kejadian ini, saya senang kok Bi. Kata Randy. Bihana pun, langsung memotong pembicaraannya. Kok, senang? Tanya Bihana. Dengan sedikit kebingungan. Iya Bi, di sini saya akan tahu, sebesar apa cintanya Rindu kepadaku. Tapi, jika Rindu tidak membalas perasaanku, ya sudah, saya pun, akan berhenti berharap kok Bi. Kata Randy, yang sudah mulai menyadari, bahwa dirinya, sudah menaruh hati pada Rindu, yang awalnya, hanya biasa-biasa saja. Namun, dengan berjalannya waktu, dia pun jatuh hati juga. Kemudian, Bihana pun, mengajak Randy, agar duduk. Namun, baru saja beranjak duduk, tiba-tiba, HP-nya bunyi, dan telepon tersebut, dari Rindu, putri Pak Kades. Randy pun bingung, antara mau angkat, dan tidak mau angkat, karena teringat, akan ucapan Pak Kades tadi, bahwa Rindu, akan dijodohkan dengan orang lain. Telepon pun, terus berdering, namun, Randy tidak mengangkatnya, sehingga, Bihana pun, memintanya, agar Randy mengangkat telepon tersebut. Angkatlah telepon itu, kasihan nak Rindu, dia tidak tahu apa-apa, hanya orang tuanya lah, yang melarangmu, untuk berdekatan dengannya, tapi bukan berarti Rindu itu, dijauhi juga, kata Bihana. Akhirnya, karena terus dibujuk, Randy pun, mau mengangkat teleponnya. Iya halo juga, besok ada acara nggak? Tanya Rindu. Tidak ada, emangnya kenapa? Tanya Randy. Besok jalan yuk, ajak Rindu. Namun, Randy sedikit menolaknya, dengan secara halus. Maaf, saya nggak bisa. Namun, Rindu merasa ada yang aneh, dengan diri Randy, yang begitu cepat berubahnya. Lalu Rindu pun bertanya kembali. Kamu kenapa Mas?
Seperti ada yang disembunyikan. Bukannya kita baik-baik saja. Dari sejak kemarin, sampai hari ini, kita tidak pernah ada masalah apa-apa kan? Kenapa di sore ini, Mas Randy kayak gini? Kayak mau menghindar dariku? Tanya Rindu. Saya nggak menghindar kok, hanya saja saya bingung. Status kita itu apa? Berteman? Atau pacaran? Rindu pun terkejut dengan pertanyaan si Randy. Karena, tidak seperti biasanya, Randy yang biasanya bersikap dingin perihal cinta. Kenapa hari ini, dia malah bertanya seperti itu? Kemudian Rindu menyahutnya, kalau kita kan, statusnya masih berteman. Tapi kalau mau pacaran pun, saya mau kok, pungkas Rindu. Sebenarnya kebingungan Randy, bukanlah hal itu, tapi masalah kata Pak Kades. Bahwa Rindu sudah dijodohkan dengan pria lain. Lalu, Apandi pun mempertanyakan, apa yang dikatakan oleh Pak Kades. Maaf Rin, saya dengar-dengar, kalau kamu itu, sudah dijodohkan dengan pria lain ya, kata Randy. Dengan sontak, Rindu pun terkejut. Tahu dari mana, kalau aku mau dijodohkan? Tanya Rindu. Ya, dengar-dengar aja. Oh itu, iya sih, aku mau dijodohkan. Tapi, aku nggak suka sama dia. Jawab Rindu. Randy pun terdiam. Berarti benar, apa yang dikatakan Pak Kades. Kata Randy, yang berkata-kata di hati. Selepas itu, kamu ngerasain nggak sih, gimana rasanya, kalau kita dijodohkan dengan orang yang tidak kita cintai? Kata Rindu. Namun Randy masih terdiam saja. Seandainya ada dua pilihan, dijodohkan dengan orang kaya, tapi aku tidak mencintai, dan kabur bersama orang yang nggak punya apa-apa, tapi aku mencintainya, maka, dari kedua pilihan tersebut, akan kupilih orang yang kucintai, meskipun pria itu tidak punya apa-apa, kata Rindu. Yang berbicara, dengan sedikit nada sedih, disitulah rendah berkata, yakin kamu akan pilih orang yang kamu cintai, meskipun tidak punya apa-apa? Tanya Randy. Iya mas, saya lebih baik pilih orang yang ku cintai, meskipun tidak punya apa-apa. Karena, soal harta, bisa cari bersama, tapi masalah hati yang tidak sama, akan selamanya susah untuk bersama. Randy sangat terharu ketika mendengar itu. Lalu Randy berkata, seandainya aku ngajak kamu pergi, apa mau pergi denganku? Tanya Randy. Iya mau, daripada aku dijodohkan dengan pria yang tidak pernah kucintai. Saut Rindu. Tapi dia kan pasti orang kaya, nggak mungkin orang tuamu menjodohkan putrinya dengan orang miskin. Iya, tapi aku nggak mencintainya. Saut Rindu. Semua terdiam, tanpa sepatah kata pun. Kemudian, Rindu berkata lagi, kalau aku jadi dijodohkan, ajak aku pergi ya, ajak aku kemanapun kamu pergi. Aku akan ikut bersamamu, kata Rindu. Maaf Rin, tapi aku bukan pria seperti itu. Seandainya kamu dijodohkan, terus kamu memaksaku untuk membawamu pergi, aku tidak mau membawamu pergi. Itu tipe pria pengecut, dan aku bukan pria pengecut. Aku pasti akan temui kedua orang tuamu, dan meyakinkan hati kedua orang tuamu bahwa aku bisa membahagiakanmu, kata Randy. So sweet sekali ya, perkataan si Randy. Hehehehe. Lalu Rindu menyahut, dengan hati yang gelisah. Bagaimana kalau kedua orang tuaku tetap dengan pendiriannya, dan tidak merestui hubungan kita? Kata Rindu. Loh, kok main hubungan-hubungan aja ya hehe? Kan kita belum pacaran. Ini kan, hanya seandainya hehe. Kalau seandainya orang tuamu itu tidak merestui hubungan ini, aku akan membawa kedua orang tuaku, kata Randy. Bagaimana kalau kedua orang tuaku tetap tidak setuju, meskipun Mas Randy bawa kedua orang tua? Tanya Rindu. Randy dengan santainya berkata, orang tuamu pasti merestui hubungan kita, karena orang tuamu kenal dengan orang tuaku, kata Randy. Dia sedikit keceplosan telah berkata seperti itu. Emang orang tuamu siapa? Tanya Rindu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.